Ketika mereka mau sampai ke pos 2, udah deket lah ke pos 2, tiba-tiba si Gembel dan Jikri ini ngeliat di belakangnya itu ada orang pakai headlamp warna merah, ada 2. Nah si Gembel minta nih sama si Bang Sumar buat berhenti sebentar biar bareng sama mereka, kan enak ada barengannya ya nggak? Bang Sumar setuju, tapi menurut Bang Sumar karena pos 2 dikit lagi, ya udah kita tunggu aja di pos 2. Begitu kata Bang Sumar. Nggak lama sampai nih di pos 2, ditungguin dah tuh 2 orang yang di belakang tadi. Setelah mereka nunggu selama 20 menit, si orang ini nggak naik-naik, nggak muncul-muncul, bos. Akhirnya Bang Sumar langsung nyimpulin dan bilang sama Gembel, yang tadi bukan orang tuh, Bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo, terima kasih sudah kembali. Sebelum kita masuk ke cerita tentang yang horornya, ada baiknya buat kalian buat tahu dulu seputar Gunung Rinjani nih, Bo. Gunung yang terkenal angker katanya. Gunung Rinjani terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Bo. Dan terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Tenggara. Gunung Rinjani juga merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia. Satu tingkat di bawahnya setelah Gunung Kerinci yang ada di Pulau Jambi. Gunung Rinjani punya ketinggian 3.726 mdpl, Bo. Jadi nggak mudah buat naklukin gunung yang tinggi ini. Gunung Rinjani juga merupakan salah satu taman nasional yang memiliki keindahan karena di tengah kawahnya itu ada danau, Bo. Namanya Danau Sagara Anak. Dan menurut sejarah hal itu terjadi karena letusan atau ledakan dari Gunung Rinjani pada abad ke-12 silam. Gunung Rinjani sendiri punya 4 jalur resmi yang bisa kalian lewati, Bo. Yang pertama ada jalur Sembalun. Yang kedua ada jalur dari Senaru. Yang ketiga ada jalur dari Aikberik. Dan yang keempat ada jalur dari Timbanu. Nah sebenarnya ada jalur lain juga sih yang bisa kalian tempuh jika kalian hendak melakukan pendakian ke Rinjani. Yang pertama itu ada jalur dari Torean. Yang kedua itu bisa juga dari jalur Teteh Batu. Awas traveling otaknya. Cuma yang memang masih belum tahu apakah kedua jalur ini dianggap jalur resmi. Nah sekarang kita masuk ke cerita horornya, Bo. Jadi tetap terus ikuti. Kisah ini diangkat dari cerita Bang Sumar Wijaya yang nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Kalian bisa lihat sendiri cerita lengkapnya dari kanal YouTube-nya beliau yang menceritakan tentang perjalanannya dia dan kedua temannya itu sebelum COVID, yaitu tahun 2016. Nah jadi ceritanya nih, Bang Sumar itu bertemu dengan 2 temannya, yaitu Jikri dan Gembel. Gembel ini nama samaran ya, Bo, di sebuah kedai kopi. Pertemuan mereka ini sebenarnya pertemuan lanjutan 7 hari pasca mereka melakukan pendakian di Gunung Semeru. Bang Sumar sengaja meminta Rizky dan Gembel untuk ketemu di kedai kopi tersebut guna mengembalikan barang-barang yang terbawa di ranselnya Bang Sumar. Nah dari pertemuan mereka itu singkatnya tiba-tiba si Jikri ini punya ide untuk flight ke NTB atau Nusa Tenggara Barat. Dia bilang katanya ada diskon dari penawaran tiket ke NTB tersebut, Bo. Nah akhirnya Bang Sumar ini ngomporin si Gembel nih untuk pergi ke sana sebab katanya ada satu spot yang bagus banget yang namanya Gili Trawangan. Si Gembel juga akhirnya setuju karena dia pengen rehat sejenak dari hard feeling kemarin pasca dari pendakian Semeru. Singkatnya 3 hari kemudian Bang Sumar nyuruh Jikri nih buat pesen tiket. Cuman Bang Sumar bilang jangan kasih tahu si Gembel kalau mereka mau naik ke Rinjani. Dengan kata lain Bang Sumar mau ngeprank lah. Nah mereka berdua akhirnya sepakat. Gembel mau mereka prank nih ceritanya nih, Bo. Tibalah hari H-nya nih. Akhirnya mereka berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Gembel masih pakai dress code ala pantai. Dia nggak bawa perlengkapan naik gunung. Karena kan yang dia tahu mau ke Gili Trawangan, pantai kan itu. Tapi ya beda dengan si Jikri. Jikri memang udah nyiapin persiapan atau depek untuk ke Rinjani. Tapi Jikri juga nggak mau egois. Dia bawain dah tuh sepatu hiking buat si Gembel nanti di Rinjani. Ya walaupun si Gembel sendiri nggak tahu kalau dibawain sepatu tersebut. Nah singkatnya mereka terbanglah dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Praya di Lombok. Nah setelah landing mereka kemudian naik Damri untuk melanjutkan perjalanan. Cuma sayangnya mereka itu entah karena kecapean, entah karena apa ya, ketiduran nih di Damri sampai Damri itu di pool terakhir atau di terminal terakhir. Nah mereka dibangunin sama supir. Kaget, gimana nih katanya. Untungnya ada bapak-bapak nanya, emang masnya mau kemana? Terus Bang Sumar bilang kalau mereka sebenarnya mau ke Sembalun katanya.
Nah, untungnya si bapak ini katanya baik, terus nganterin mereka naik ojek dah tuh. Si bapak ini bilang sama tukang ojek bahwa mereka diturunin lah ke pasar Emkel katanya gitu. Sampai pasar Emkel mereka nggak lanjutin dulu perjalanan nih. Bang Sumar mutusin buat belanja logistik, sebab kan mereka memang nggak bawa belanjaan kan. Juga kan biar bawaannya nggak terlalu berat di bandara. Nah, setelah selesai belanja logistik dari pasar Emkel, ternyata mereka disuruh naik mobil pick up untuk mencapai Sembalun. Ya karena memang nggak ada trayek angkot ke sana, Bo. Ya mau nggak mau mereka jadinya harus naik mobil pick up itu. Perjalanannya ya cukup lumayan juga loh, Bo. 1,5 jam kata Bang Sumar. Cuma untungnya sepanjang perjalanan itu mereka disuguhkan sama panorama yang indah. Mulai dari bukit-bukit yang ciamik sampai pohon-pohon yang rindang. Dan yang gak kalah serunya, trek dari jalur mobilnya itu sendiri, ngeliak-liuk naik turun. Ya pokoknya ala-ala pegunungan lah. Nah, disinilah si Gembel mulai curiga nih. Setahu dia, yang namanya pantai itu kan perjalanannya kalau nggak datar nurun kan. Ini kok lama-lama naik terus. Hingga akhirnya mereka sampailah di Sembalun. Dan disinilah kecurigaannya si Gembel terbukti. Dia ngeh langsung. Dia bilang kalau memang mau ke gunung kenapa nggak ngomong. Tapi ya disinilah kuncinya si Jikri. Jikri langsung ngeluarin peralatan gunung termasuk sepatunya itu dan dikasih ke Gembel. Nih udah jangan banyak komplain. Akhirnya mereka ke tempat pendaftaran nih, Bo. Nah, pada saat itu kan memang pendaftaran belum online ya, nggak kayak sekarang. Nah, jadi waktu itu sekitar jam 3 nih, Bo, jam 3 sore. Awalnya satu bapak yang ada di tempat pendaftaran itu nyuruh mereka balik besok aja, ini udah sore. Dan si bapak itu nggak ngizinin buat melakukan pendakian. Ya udah, akhirnya Bang Sumar dan yang lain bikin camp di situ. Nah, tapi sekitar jam 4:30 ada nih satu orang bapak-bapak yang juga pengurus dari pendaftaran itu. Nyamperin mereka bilang, kalau mau naik aja nggak apa-apa mas, katanya gitu. Nah, karena udah dikasih permit, langsung Bang Sumar cari pick up nih. Pick up ini berguna untuk nganterin mereka dari pos pendaftaran ke pintu gerbangnya Rinjani, Bo. Nah, akhirnya mereka dapatlah pick up. Kemudian mereka diantar ke gerbang Rinjani yang berbentuk gapura. Perjalanannya itu cukup lumayan loh, Bo, sekitar 30 menit loh. Setelah mereka turun di gapura Rinjani, kemudian Bang Sumar ngebriefing dulu nih kedua temannya ini nih. Setelah briefing selesai, lalu mereka berdoa. Setelah berdoa, maka masuklah mereka ke dalam perjalanan pertama ke Rinjani. Jadi dari gapura itu tujuannya adalah pos 1 dulu nih. Nah, perjalanan dari gapura ke pos 1 itu ada hamparan rumput, Bo. Intinya belum entry hutan lah. Nah, sebelum sampai pos 1, mereka ini ceritanya ketemu maghrib dulu nih. Ya udah, akhirnya mereka gelar sejadah di sana deh. Sholatnya tuh di tengah hamparan rumput itu. Nah, selesai maghriban ini kondisi kan udah gelap tuh, ya udah masuk malam lah ya. Tapi untungnya suasana malam itu tuh terang bulan, Bo. Jadi tanpa mereka melakukan heat lamp, itu jalanan udah kelihatan. Treknya kelihatan jelas. Nah, akhirnya mereka nerusin perjalanan nih. Formasinya yang pertama adalah Bang Sumar, kemudian Zikri, kemudian si Gembel yang di belakang. Terus tibalah mereka nih ceritanya di pos pertama nih. Nah, mereka putusin dah nih buat break sebentar, buat minum sama ngerokok-ngerokok lah gitu. Nah, setelah selesai dan dianggap rehat cukup, mereka nerusin nih perjalanan. Formasi masih sama, Bang Sumar, Zikri, dan si Gembel. Terus mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Nah, dari sinilah, Bu, dimulailah petualangan horornya. Ketika mereka mau sampai ke pos 2, udah deket lah ke pos 2, tiba-tiba si Gembel dan Jikri ini ngeliat di belakangnya itu ada orang pakai headlamp warna merah, ada 2. Nah, si Gembel minta nih sama si Bang Sumar buat berhenti sebentar biar bareng sama mereka, kan enak ada barengannya ya nggak? Bang Sumar setuju, tapi menurut Bang Sumar karena pos 2 dikit lagi, ya udah kita tunggu aja di pos 2. Begitu kata Bang Sumar. Nggak, akhirnya mereka terus jalan, nggak lama sampai nih di pos 2. Ditungguin dah tuh 2 orang yang di belakang tadi. Setelah mereka nunggu selama 20 menit, si orang ini nggak naik-naik, nggak muncul-muncul, Bo. Akhirnya Bang Sumar langsung nyimpulin dan bilang sama Gembel,
yang tadi bukan orang tumbel. Dan daripada kenapa-napa, akhirnya Bang Sumar mutusin buat lanjutin jalan ke pos 3. Kata Bang Sumar biar mereka sekalian buka camp di pos 3. Nah ketika mereka mau sampai ke pos 3, mereka kan ngelewatin jembatan dulu tuh katanya. Nah di situ kan ada pohon gede tuh. Nah di deket pohon itu kan katanya ada WC. Nah si Gembel minta Bang Sumar ini buat ngecek, karena di situ ada tulisan pos 3 kan di deket pohon sama WC itu. Nah akhirnya Bang Sumar ngecek nih ke situ. Ditaruh dulu tuh ranselnya tapinya. Setelah ransel ditaruh di deket jembatan, dia ngecek tuh ke WC itu. Tapi di sini Bang Sumar udah mulai punya feeling yang gak enak nih. Akhirnya dia sedikit agak lari tuh ke jembatan lagi nyamperin si Gembel sama si Zikri. Nah Gembel bingung dong. Akhirnya nanya, kenapa lu? Karena nggak mau ngerusak mood kedua temannya. Akhirnya Bang Sumar bilang, nggak apa-apa. Di sana itu banyak sampah dan agak sedikit bau pesing. Nggak mungkin lah camp ada di sana. Dan mereka akhirnya lanjutin lagi nih, ngambil jalur agak ke kanan, itu agak naik ke atas katanya. Nah ternyata bener, setelah nggak lama kemudian mereka itu melihat hamparan pos 3 dan sudah ada 2 tenda yang berdiri di sana. Akhirnya mereka putusin buat buka tenda di sana. Itu sekitar jam 10-an malam sih Bu. Ketika mereka lagi nyiapin tenda, terdengar dong suara cekikikan. Tapi Bu, ini bukan cekikikannya Kunti ya. Ya intinya kayak cewek lagi ngegibah terus pada ketawa-tawa gitu loh. Suaranya itu kata Bang Sumar berasal dari jembatan yang mereka lewatin tadi gitu katanya. Nah Bang Sumar berharap bahwa yang mendengar suara itu dia doang. Tapi ternyata Zikri dan Gembel itu denger juga. Setelah tenda selesai dibikin, akhirnya mereka masuk nih ke dalam tenda. Tapi Zikri celutak, malah ngomong gini, tawa lagi dong. Buset dah, Bang Sumar jadi jiper. Akhirnya Bang Sumar bilang, Kri lo nggak usah nantang-nantangin gitu ya, lo denger udah denger aja, nggak usah ditantang-tantangin. Terus si Zikri bilang, biarin aja, lagian pakai nakut-nakutin. Ya karena Bang Sumar nggak mau berdebat ya, akhirnya ya diterusin buat rehat lah. Tapi dicuekin ya suara itu tetap ada gitu. Ya model kayak cewek lagi ngegibah lucu gitu, terus ketawa-tawa. Suaranya kayak gitu, bukan suara Kunti. Itu sampai jam 1 pagi kata Bang Sumar. 3 jam, lama loh. Setelah suara itu nggak ada, mereka putusin lah buat tidur nih. Hingga akhirnya mereka tertidur dan kemudian terbangun pada jam 6 pagi. Itu mereka terbangun juga bukan karena apa-apa ya Bu. Ya karena memang jam 6 pagi itu di sana itu udah terik sih. Panasan dia bangun pada itu semua tuh. Namanya kan di padang savana gitu kan. Nah kemudian sebelum mereka ngolah logistik, mereka keluar tenda nih. Ngeliatnya tuh 2 tenda yang semalam tadi lagi packing-packing mau nerusin jalan. Mereka itu terdiri dari 1 orang guide dan rombongan pendaki dari Papua katanya. Nah Bang Sumar inisiatif nih buat tanya ke guide tersebut. Nyamperin lah dia ke guide-nya. Ya biasalah ramah tamah kan, namanya sesama pendaki. Nah akhirnya Bang Sumar nanya, Mas, semalam dengar suara nggak? Kemudian si guide-nya bilang, suara apa ya? Ya karena Bang Sumar tahu etika-etika di tempat seperti itu, ya dia nggak mau perpanjang. Oh enggak Mas, nggak apa-apa. Tapi anehnya Bo, si guide ini juga nggak mau perpanjang juga. Mungkin karena dia tahu juga ya, kalau di tempat gitu ya udah nggak usah memperpanjang hal-hal yang aneh-aneh gitu. Nah akhirnya Bang Sumar, Zikri dan si Gembel masak deh nih. Mereka makan, setelah selesai makan sekitar jam 10-an, mereka packing-packing. Nah setelah packing, maka mereka lanjutin perjalanan, yaitu ke titik selanjutnya, Pelawangan Sembalun. Gak lama mereka ketemu nih sama porter lokal yang lagi bawa barang-barangnya turis katanya. Nah Zikri kepo deh nih, kemudian nanya sama si porter itu, Mas, buat turis ya? Si porter bilang, iya Mas. Nah si Zikri nanya lagi, lo turisnya mana? Si porter langsung bilang, ada di belakang, saya duluan, biar bisa buka tenda duluan juga. Jadi mereka nggak perlu nunggu lama-lama, kata porternya gitu. Ngobrol punya ngobrol, Zikri nih kepo sama kejadian semalam. Akhirnya ditanya lah dan diceritakan lah sama si porter lokal ini. Wah beruntung banget Mas, itu suaranya para Dayang Dewi Anjani loh. Begitu kata porternya. Akhirnya mereka buat keep cerita itu. Kemudian melanjutkan perjalanan nih ceritanya nih Bu. Nah di tengah perjalanan sekitar jam 4 lah itu ternyata gerimis. Mereka akhirnya pada buka ponco dan mereka pakai. Singkatnya mereka sampailah di Pelawangan Sembalun. Kemudian Bang Sumar milih nih area yang dekat dengan sumber mata air. Setelah dapat spot yang pas, maka dibukalah tenda di sana. Setelah tenda berdiri, maka mereka masak logistik nih. Kemudian bikin kopi, kemudian pada ngerokok. Setelah ritual itu selesai, maka mereka pun putusin buat tidur dan sepakat kalau nanti mereka akan melakukan summit attack itu sekitar jam 2 pagi. Dipasang deh nih alarm sama Bang Sumar.
hingga akhirnya mereka tidur. Tiba-tiba alarm handphone Bang Sumar berbunyi. Kaget tuh Bang Sumar, dia bangun. Wih, udah jam 2 pagi. Ya udah, akhirnya mereka semua bangun. Kemudian pada bikin sarapan. Setelah sarapan mereka ngopi ngerokok, kemudian langsung summit attack ke puncak. Tenda mereka tinggal nih, Bo. Sama pendaki lain juga ninggalin tenda. Sebab kenapa? Biar perjalanan mereka buat summit itu agak ringan, nggak berat sama beban, begitu. Nah, posisinya berubah. Bang Sumar, Gembel, baru Jikri sebagai sweeper di belakang. Ya, singkat cerita perjalanan mereka nggak ngalamin kendala sih. Mereka sampai di puncak dan ngedapetin sunrise di sana. Meski sebenarnya ada cerita si Gembel ini merasa nggak kuat lagi gitu loh untuk ngelanjutin menuju puncak. Cuman Bang Sumar terus nge-push dia, ngasih support dia terus. Akhirnya mau juga sih si Gembel ini nerusin untuk menuju puncak. Nah, sekitar jam 10-an, Bang Sumar lihat kalau Jikri sama Gembel masih nikmatin suasana nih di puncak. Ya udah, Bang Sumar izin ke mereka buat ke tenda duluan. Katanya biar masak-masak dulu, apa dulu nyiapin buat keperluan makan mereka. Jadi mereka datang itu udah ada makanan gitu. Nggak perlu nunggu-nunggu lagi katanya gitu. Jikri sama Gembel setuju. Jalanlah Bang Sumar menuju tenda. Nah, Bang Sumar juga ngitung. Di sana juga ada beberapa pendaki yang masih stay. Jadi kemungkinan si Gembel sama Jikri nyasar kan nggak mungkin. Toh pun mereka yang lagi nikmatin puncak, ya si Bang Sumar lihat ada di daerah Pelawangan Sembilun itu. Nah, akhirnya sekitar jam setengah 11 Bang Sumar sampai tenda nih. Dia masak-masak dulu nih, termasuk masak nasi, kemudian bikin-bikin kopi dalam teko gitu. Ya akhirnya ditunggulah si Jikri sama Gembel balik. Cuma bingung nih Bang Sumar, ditunggu punya tunggu. Di jam 12 mereka belum nongolin mukanya juga. Ditunggu lagi sampai jam 1, kagak ada juga. Mulai panik nih Bang Sumar. Nah, pas jam 3 itulah baru tuh mereka berdua turun tuh, kelihatan sama Bang Sumar. Bang Sumar nanya deh nih, pada dari mana lu lama amat? Akhirnya mereka berdua cerita kalau mereka itu ketiduran di jalur pada saat turun. Nah, setelah mereka bangun, entah gimana ceritanya tiba-tiba kabut turun. Mereka nunggu kabut itu sampai nggak ada dulu. Setelah kabut udah nggak ada katanya, pas dia jalan ternyata jurang, Bo. Nah, karena situasi seperti itu Bang Sumar langsung inisiatif motong pembicaraan mereka. Ya udah, nggak usah lo terusin. Ya intinya mereka selamat lah. Bang Sumar nggak mau nerusin cerita karena situasinya atau kondisinya masih di area itu. Kan mereka harus jaga-jaga omongan, ya nggak mau ngobrolin hal-hal yang mistis lah di daerah itu. Akhirnya mereka disuruh ngopi, disuruh makan. Kemudian Bang Sumar bilang kalau dia mau ngambil stok air di mata air terdekat sana. Setelah Bang Sumar ngambil air di mata air terdekat, ternyata dia ketemu lagi nih sama porter lokal yang tadi tuh. Nah, akhirnya Bang Sumar coba beraniin diri buat nanya sama si porter ini, Mas, kalau seandainya mereka mau nekat nerusin turun, enaknya lewat mana nih? Lewat Danau Segara kah? Atau jalur yang sama ketika mereka naik? Nah, si porter bilang kalau seandainya mau turun ke Danau Segara Anak, itu sekitar 2,5 jam. Dari Segara Anak itu akan naik lagi ke atas katanya, lewatin hutan-hutan. Tapi kalau memang mau lewat jalur mereka naik kemarin, diusahakan jangan berhenti di pos 3 maupun pos 2, sebab itu syarat dengan hal mistis kalau perjalanannya malam hari. Nah, berbekal info itu Bang Sumar akhirnya nyampe ini ke Jikri sama si Gembel. Zik, Bel, kalau kita maksain turun dari trek atau jalur Danau Segara Anak, maka kejadiannya akan gini. Tapi kalau kita turun melalui jalur yang kita naik tadi, kejadiannya akan gini. Lo pilih yang mana? Nah, menurut Jikri sama Gembel pilihannya nggak ada yang enak. Pilihannya adalah mereka stay dulu sampai 1 malam di situ. Paginya mereka baru turun di jalur yang mereka naik. Ya udah, akhirnya sepakatlah nih mereka nih, dihabisin dah tuh malam itu di situ. Nah, selama mereka stay atau bermalam di sana ya kondisinya aman, nggak ada apa-apa. Semuanya kondusif. Sampai mereka terbangun pada besok paginya. Nah, singkatnya setelah jam 10 pagi mereka itu udah bangun, kemudian udah masak-masak, kemudian udah minum kopi. Nah, mereka packing nih, Bo, buat nerusin perjalanan turun. Nah, trek yang mereka ambil sama jalur ketika mereka naik. Nah, akhirnya mereka pun turun dah tuh, ngelewatin 7 Bukit Penyesalan, kemudian ngelewatin pos 3, kemudian ngelewatin pos 2. Nah, akhirnya sampailah mereka di pos 1. Rehat deh nih mereka nih. Bang Sumar mutusin buat bikin minum di sini. Yaitu sekitar jam 4 sorean lah. Tapi ternyata mereka nggak cuma minum doang, Boh. Mereka ternyata masak nih. Karena kan perjalanan mulai dari atas itu sampai pos 1 ini banyak nguras energi nih.
Kalau rim mereka kan sebenarnya harus diganti kan. Nah sekitar pukul 5:30 deh mereka akhirnya ngelanjutin jalan lagi nih menuju Gapura dong. Nah kebetulan HP-nya si Jikri ini dapat sinyal walaupun memang kondisinya lagi lowbat. Nah di sini Bang Sumar inisiatif nyuruh si Jikri nelpon si supir pickup buat jemput mereka karena perjalanan mereka kan nggak lama, cuma ngelewatin padang rumput yang mereka sholat itu kan, yaitu sekitar 15-20 menit lah perkiraan mereka. Ditelepon lah nih sama si Jikri, "Mas, kita yang kemarin dianterin nih sampai Gapura, bisa nggak jemput kita? Karena kita udah di posisinya udah di pos 1 gitu," kata si Jikri. Nah Bang Sumar juga mesenin lagi bawa air gitu. "Bang, sekalian ya bawain air." Nah si abang pickup ini bilang siap. Nah kemudian akhirnya mereka nerusin jalan nih. Formasinya Jikri di depan, Gembel kemudian Bang Sumar di belakang sebagai sweeper. Jalan. Nggak taunya si Gembel sama Bang Sumar ngerasain trek yang mereka lewatin itu nggak sama yang kemarin. Trek yang sekarang mereka lewatin itu ngelewatin pohon-pohon gede nyaris kayak masuk ke hutan. Belum lagi turun tuh monyet-monyet gede, katanya koker-koker monyetnya beneran monyet sih ini ngeliatin mereka gitu. Akhirnya di sini Bang Sumar dan si Gembel ini sadar kalau Jikri ini salah ambil jalan. Disuruh berhenti deh nih Jikri nih. Ya akhirnya tuduh-tuduhan deh nih kalau jalan mereka itu salah, versinya si Gembel sama Bang Sumar. Tapi Jikri kekeh bahwa ini jalan yang mereka jalanin kok kemarin. Si Bang Sumar ngingetin lagi, "Lo kemarin merasa nggak ngelewatin hutan-hutan kayak begini?" Nah Gembel mengamini apa yang dikatakan sama Bang Sumar. "Iya kemarin kayaknya kita nggak ngelewatin hutan-hutan gini Zik." Ya udah daripada chaos akhirnya Bang Sumar ambil inisiatif. Oke, sekarang kita balik ke titik awal tadi deh. Udah, formasi dibalik dong. Bang Sumar, Gembel, dan Jikri di belakang. Setelah mereka sampai di tempat titik awal, bener jalannya ternyata terbelah, Bo. Akhirnya Bang Sumar tetap jadi leader di depan, ngambil jalan ke kanan. Sebenarnya ada jalan tengah cuma samar-samar, tapi nggak yakin nih Bang Sumar. Dia ambil jalan agak ke kanan. Nggak lama kemudian, sekitar 10 menit, ketemulah tempat mereka terakhir kemarin sholat. Kemudian gak lama lagi ketemu juga Gapura. Ya udah mereka keluar dari Gapura. Cuma sayangnya Bo, memang mereka sampai Gapura itu sekitar jam 6:30 malam. Padahal kan tadi 5:30 ya. Seharusnya kan mereka itu sebelum jam 6 udah sampai di Gapura. Ya mungkin karena kesasar tadi kali ya. Dan ketika Bang Sumar nyuruh Jikri buat nelpon si supir pickup ini, ternyata handphonenya si Jikri sudah tidak dapat power alias udah lowbat. Cuma emang nggak dijelasin sih Bang Sumar atau si Gembel ini punya handphone atau enggak. Semisal mereka punya handphone kan tinggal tuker kartunya ya. Akhirnya mereka tetap sabar nungguin sampai jam 9 malam. Bang Sumar bilang udah nggak mungkin deh si abang pickup itu datang. Enaknya kita jalan aja. Nah, Bo tahu sendiri, tadi mereka diantar dari tempat pendaftaran ke Gapura aja naik pickup itu 30 menit. Gimana jalan coba? Cuma ya karena mereka mau cepat sampai ya akhirnya mereka putusin buat jalan dah tuh mereka tuh. Nah di tengah perjalanan si Jikri sama Gembel ini ngucapin salam ke sebuah pohonnya lumayan agak gede sih Bo. Bang Sumar bingung nih, loh kenapa pada salam? Akhirnya dia mau nanya nih, kenapa lo pada salam gitu. Belum sempet Bang Sumar nanya kenapa pada salam, tiba-tiba 2 orang ini kabur Bo. Nah karena bingung Bang Sumar juga tetap ikut-ikutan kabur. Nah ya udah, akhirnya setelah agak jauh dan sedikit agak kondusif, mereka jalan lagi kayak biasa nih sambil ngos-ngosan dong. Ditanyalah mereka, kenapa lu pada? Si Jikri sama si Gembel akhirnya cerita kalau di pohon yang diucapin salam itu katanya ada kunti rambutnya ngenser sampai tanah di pohon itu. Sosoknya gede katanya si Gembel. Terus kemudian mereka takut tiba-tiba jatuh di depan mereka, begitu katanya. Ya Bang Sumar bilang, ya lewat-lewat aja, bilang aja permisi, ngapain pakai salam-salam? Emangnya lo tahu itu jin Islam? Ya udah, akhirnya Bang Sumar nggak mau perpanjang. Kemudian nggak lama mereka lihat tuh ada sebuah rumah tuh, ada lampu gitu Bu. Akhirnya mereka putusin buat mampir sebentar. Diketok-ketok nih. Tok 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 tok, assalamualaikum, permisi. Tok 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 tok, assalamualaikum, permisi. Gak lama kebuka nih pintunya sedikit, nongol tuh kepala bapak-bapak. Akhirnya bapak-bapak ini ngebuka pintu tuh keluar. Bingung si bapak-bapak kelihatannya, diliatin dari atas sampai bawah mereka itu.
atas sampai bawah. Nah akhirnya Bang Sumar bilang kalau mereka minta minum karena mereka baru turun dari Rinjani kehabisan air minum. Si bapak ini bilang kalau air minum di sini nggak ada air keran kalau mau. Tuh ada tuh. Nah mereka ngeliat tuh ada air keran. Terus pada nuang tuh di botol, pada minum tuh. Alhamdulillah, akhirnya dahaga mereka hilang juga kan. Nah setelah dapat air minum, akhirnya si bapak nanya, emang pada mau kemana? Mereka bilang kalau mereka mau menuju tempat pos pendaftaran. Si bapak nunjukin, oh masih sekitar 30 menitan lagi, lumayan bu. Ya udah setelah dapat air minum dan kemudian ngisi stok air minum di botol-botol mereka pun berterima kasih dan pamit. Jalanlah mereka akhirnya. Singkat cerita, setelah 30 menit lebih mereka sampailah di pos pendaftaran. Setelah mereka sampai pos pendaftaran, mereka ngeliat ternyata bu, si abang pick up ini Jikri sewot, disamperin lah tuh si abang itu. Bang, kalau memang nggak mau ngangkut jangan bohong, kita nungguin di sana. Alasannya apa? Lupa katanya. Ya udah akhirnya Bang Sumar ngelerai, kemudian ya udah. Tapi nggak lama kemudian ada nih abang-abang yang lain yang sama-sama juga supir pick up bilang dia itu bukan lupa, tapi dia takut karena tradisi di sini mas, kalau udah menjelang maghrib nggak ada yang berani lewatin jalur itu. Itu jalur mistis banget. Sadarlah mereka. Pantes mereka tadi diganggu di tengah jalan. Iya, ya cuma Jikri is Jikri. Dia bilang, ya kalau memang seperti itu bilang aja, nggak usah bokis bilang lupa. Begitu kata Jikri. Cuman Bang Sumar coba, ya udahlah, yang penting kita udah selamat sampai sini. Begitu. Nah, bos, sampai di sini dulu video kali ini. Masih banyak cerita yang mau saya kasih ke kalian. Jadi terus tekan loncengnya biar dapat notifikasi. Like kalau kalian suka dan dislike kalau nggak suka. Share kalau video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.